Shalom, selamat datang di Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Ibadah umum Minggu Epifania 4, Minggu 29 Januari 2023 pukul 6.00 dilayani oleh hambanya, Pendeta Abraham H. Dotulong SSI Theo, Gembala Sidang GKO Bintaro Jaya. Ibadah umum Minggu Epifania 4, Minggu 29 Januari 2023 pukul 9.00 dilayani oleh hambanya, Pendeta Indah Sriatun SPAK, Gembala Sidang GKO Bekasi 3. Ibadah pukul 9 pagi hari ini akan dilayani secara full band. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan pada Minggu 29 Januari 2023 pukul 7.30 di ruang ibadah utama GKO Depok 1. Workshop pengasuh sekolah minggu dilaksanakan Minggu 29 Januari 2023 pukul 12.00 di GKO Depok 1. Ibadah remaja taruna dilaksanakan Minggu 29 Januari 2023 pukul 7.30 di lantai 2 GKO Depok 1. Persiapan remaja taruna akan dilaksanakan pada Jumat 3 Februari 2023 pukul 20.00 di GKO Depok 1. Pemuda bergerak dilaksanakan Minggu 29 Januari 2023 pukul 17.00 di Gor Tirta Depok 2, kumpul di gereja 16.30. Latihan paduan suara PW dilaksanakan Minggu 29 Januari 2023 pukul 11.00 di gereja. Latihan paduan suara Pelpri dilaksanakan Selasa 31 Januari 2023 pukul 19.00 di GKO Depok 1. Ibadah rumah tangga dilaksanakan Rabu 1 Februari 2023 pukul 19.00 di GKO Depok 1. Dibuka pendaftaran gerakan baca Alkitab tahap 2, mulai baca 1 Februari 2023. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi Komisi PI melalui WA atau scan QR Code. Ibadah Komisi PW akan dilaksanakan pada Kamis 2 Februari 2023 pukul 17.00 di gereja. Jalan-jalan pagi lansia akan dilaksanakan Jumat 3 Februari 2023 pukul 7.00 dengan titik kumpul di gereja menggunakan kaos putih. Akan dilaksanakan doa pagi pada Sabtu 4 Februari 2023 pukul 6 pagi di GKO Depok 1. Akan dilaksanakan senam pagi pada Sabtu 4 Februari 2023 pukul 7.00 di halaman samping GKO Depok 1 bersama dengan Ibu Magdalena Diadara. Kelas katekisasi dilaksanakan Sabtu 4 Februari 2023 pukul 16.00 di gereja. Ibadah Komisi Pelpri PGIS akan dilaksanakan Sabtu 4 Februari 2023 pukul 19.00 di gereja. Warta Komisi Sarpras. Berikut ini adalah progres renovasi Pastori 1. diadakan persembahan khusus amplop merah.
guna mendukung renovasi Pastori 1 setiap minggu kedua dan keempat. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada 30 Januari hingga 5 Februari 2023. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada minggu hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau melalui scan QR Code atau melalui transfer rekening operasional gereja melalui Bank BNI. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui Warta Jemaat Digital yang dibagikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan Warta Jemaat sepekan. Ibadah umum Minggu Epifania 4, Minggu 29 Januari 2023 pukul 6.00 dilayani oleh hambanya, Pendeta Abraham H. Dotulong SSI Theo, Gembala Sidang GKO Bintaro Jaya. Ibadah umum Minggu Epifania 4, Minggu 29 Januari 2023 pukul 9.00 dilayani oleh hambanya, Pendeta Indah Sriatun SPAK, Gembala Sidang GKO Bekasi 3. Ibadah pukul 9 pagi hari ini akan dilayani secara full band. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan pada Minggu 29 Januari 2023 pukul 7.30 di ruang ibadah utama GKO Depok 1. Workshop pengasuh sekolah minggu dilaksanakan Minggu 29 Januari 2023 pukul 12.00 di GKO Depok 1. Ibadah remaja taruna dilaksanakan Minggu 29 Januari 2023 pukul 7.30 di lantai 2 GKO Depok 1. Persiapan remaja taruna akan dilaksanakan pada Jumat 3 Februari 2023 pukul 20.00 di GKO Depok 1. Pemuda Bergerak dilaksanakan Minggu 29 Januari 2023 pukul 17.00 di Gor Tirta Depok 2, kumpul di gereja 16.30. Latihan paduan suara PW dilaksanakan Minggu 29 Januari 2023 pukul 11.00 di gereja. Latihan paduan suara Pelpri dilaksanakan Selasa 31 Januari 2023 pukul 19.00 di GKO Depok 1. Ibadah rumah tangga dilaksanakan Rabu 1 Februari 2023 pukul 19.00 di GKO Depok 1. Dibuka pendaftaran gerakan baca Alkitab tahap 2, mulai baca 1 Februari. Selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberi kesehatan untuk kita dapat bersama-sama bersekutu di rumah-Nya yang kudus. Seperti yang telah kita ketahui bersama ya Bapak Ibu dan Saudara, bahwa setiap minggu kelima pada ibadah jam 9 pujian kita akan diiringi band Muger, Komisi Muger. Kiranya kita semua dapat menikmati hadirat Allah dalam kita memuji Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelum kita masuk dalam ibadah di pagi hari ini, marilah kita meneduhkan hati kita, menenangkan pikiran kita, dan mengarahkan diri kita bagi Allah yang perkasa, tatkala kita memasuki hadirat-Nya yang kudus. Kita bersaat teduh.
Jemaat berdiri. Ibadah kita, permulaan sampai akhir ibadah kita, jadi kiranya dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Mika 6 ayat yang 8, demikian, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Mari kita sambut nas pembimbing ini, kita memuji Tuhan dari PKJ 103, Carilah Dulu Kerajaan Allah.
kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Matius 22 ayatnya ke-37 sampai 40 sebagai berikut. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara, menurut tabiat kita yang lama, kita tidak dapat melaksanakan perintah-perintah itu dengan sempurna. Bahkan dalam banyak perkara, kita tidak mampu mengucap syukur dengan benar kepada Allah yang hidup. Namun berdasarkan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9 demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara, di atas janji Tuhan ini, marilah kita mengaku dosa-dosa kita dan mempersekutukan diri dalam kekudusan Tuhan. Mari kita mengaku secara pribadi. Ya Bapa kami yang pemurah dan pengampun, kami menyadari kesalahan kami. Kami mengakui segala dosa yang telah kami perbuat terhadap-Mu, maupun terhadap sesama kami, baik di dalam pikiran kami, perkataan kami, bahkan perbuatan kami. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang benar. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya mengundang kita semua berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah Tuhan. Saya selaku hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh menyesal dan berdosa serta mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah sesuai janjinya yang terdapat di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8, demikian sabdanya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Silahkan duduk kembali. Petunjuk hidup baru yang terambil dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-11, demikian. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Mari kita sambut petunjuk hidup baru ini, kita menyanyi dari PKJ 103, Carilah Dulu Kerajaan Allah.
Bukan makanan saja kau perlu, paling perlu firman Allah yang merupakan jaminan hidupmu. Haleluya, haleluya. Jika berkumpul dalam namaku, dua atau tiga orang, di situ aku berada di tengah. Haleluya, haleluya. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, mari kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka mari kita mengangkat pujian, firman-Mu pelita bagiku, bisa dinyanyikan 2 kali. Bagi jalanku
Terima kasih Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan hari ini Tuhan, kami tertunduk di hadapan Engkau, agar firman-Mu memberikan suluh langkah dalam kehidupan kami. Ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami memohon Engkau ya Tuhan, yang akan membukakan hati pikiran dan roh kami untuk memahami kebenaran firman-Mu, dan kami dapat mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan menyertai kamu. Rohnya menyertai engkau. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada Minggu Epifania yang keempat ini, kita akan melihat firman Allah di dalam Mika 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-8, dan saya mengundang kita semua untuk berdiri. Mika 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Mika 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Demikianlah firman Allah. Baiklah, dengar firman yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah, hai gunung-gunung, pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga, hai dasar-dasar bumi. Sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umat-Nya, dan Ia berpekara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Umatku, baiklah ingat apa yang dirancangkan oleh Balak Raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Peor, dan apa yang telah terjadi di Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu seumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkan anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabarnya? Luar biasa. Pastinya dengan luar biasanya hari ini siap untuk kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Allah, dalam hukum
bahwa setiap orang, katakan setiap orang berarti kita pribadi lepas pribadi, tanpa terkecuali mencari kebenaran dan menginginkan keadilan dalam setiap perkara. Mustahillah kalau kita katakan aku mau menerima apa adanya. Apa yang saya terima itu kami menerimanya. Mungkin di mulut mengatakan seperti itu, tetapi di hati belum tentu itu. Apakah ketika bicara itu sebagai korban atau sebagai pelaku? Kalau Bapak Ibu Saudara yang suka menyimak kasus yang ada di Indonesia yang cukup ramai, pastinya Bapak Ibu memahami dan tahu kasus Sambo misalkan seperti itu ya. Saya sebutkan karena sudah tidak asing lagi buat kita. Bagaimana dari awal peristiwa sampai akhirnya ahli-ahli hukum menjatuhkan hukuman-hukuman terhadap para pelaku. Apakah menurut Bapak Ibu itu sudah adil atau belum? Bapak Ibu bisa menyimaknya secara terbuka karena itu sifatnya terbuka. Dan ketika bicara tentang keadilan, mungkin saya katakan mungkin, maaf kalau di sini ada orang-orang ahli hukum yang bidang hukum itu sudah adil misalkan. Tapi ada juga yang katakan itu belum adil. Kenapa mengatakan atau saya berani mengatakan seperti itu? Karena kadang-kadang keadilan itu hanya berpihak kepada dirinya atau kepada kepentingan-kepentingan yang lebih besar. Sehingga keadilan itu sepertinya menurut saya tidak dapat memuaskan kebanyakan orang. Nah, inilah yang menjadi polemik dan juga menjadi satu persoalan yang kadang-kadang akhirnya kita mendengar aku naik banding. Aku tidak menerima keputusan-keputusan itu. Dan bahkan yang aneh juga ada yang sudah benar tapi dinyatakan salah. Yang salah bisa dikatakan benar. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Allah di dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini dalam Mika 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-8, memang kita boleh menemukan satu pengaduan, tuntutan dan hukuman Tuhan terhadap umatnya, di mana lembaga Alkitab menuliskan judul yang seperti itu, yang mau memberikan satu pemahaman kepada kita ketika kita melihat di dalam ayat 1 hingga ayat-ayat yang kelima, atau saya boleh membaginya ayat 1 hingga ayat yang kedua, kemudian ayat 3 hingga ayat yang kelima. Di mana pada ayat 1 hingga ayat yang kedua kita menemukan supaya orang-orang atau bangsa pilihannya atau kita adalah umat-umat pilihan Allah untuk tidak menjadi tegar tengkuk. Mungkin agak kasar Bapak Ibu Saudara. Kita bicara tentang tegar tengkuk karena memang seringkali kita mengeraskan hati. Kita tidak peduli dan kita bahkan membuang perkataan-perkataan Allah dan melupakan apa yang Allah sudah sampaikan terhadap kita. Dan hari ini Tuhan mau katakan, mari saudara, mari jemaat, mari umat, dengarkanlah firman Tuhan yang diucapkan oleh Allah sendiri. Dikatakan di dalam ayat yang pertama, bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu.
Dalam kebenaran firman Tuhan ini mau mengatakan, mari umat Tuhan, orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang diberkati oleh Allah, mari kita mengadukan apa saja yang menjadi pergumulan-pergumulan atas hidup kita, yang mungkin bicara tentang ketidakadilan yang saudara alami, yang saudara jalani, bahkan yang mungkin lalu atau sekarang ini ada rasa ketidaknyamanan. Dan mungkin ketika saudara sebagai orang yang maaf katakan demikian, atau seorang yang tidak mengetahui hukum, seringkali dikelabui. Tapi ketika saudara katakan, Tuhan, aku tidak mengerti kenapa ini terjadi dalam kehidupan kami, padahal kami telah melakukan yang benar di hadapan Engkau, dan menurut aturan-aturan pemerintah, menurut aturan-aturan yang ada di negara Republik Indonesia, menurut aku lakukan yang baik. Tapi kenyataan yang dialami, mungkin kita tidak seperti itu. Lalu kita mengadu kepada siapa, Bapak Ibu Saudara? Sekali lagi, kalau kita punya uang banyak, mungkin aduan kita didengar. Tapi ketika kita tidak punya uang yang cukup banyak, kau akan disepelekan. Tapi mari Tuhan mengatakan kepada kita, mari bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung. Dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Artinya, mari ya saudara-saudara sekalian, ungkapkanlah apa yang menjadi keluh kesahmu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu akan mendengarkan apa yang menjadi keluhanmu. Apa yang menjadi pengaduan-pengaduanmu. Apa yang menjadi persoalan-persoalan yang ada dan yang terjadi di hadapan engkau. Ceritakanlah. Ketika Tuhan katakan seperti ini, karena Tuhan mendengar, karena Tuhan peduli, dan Tuhan yang peduli itu katakan, mari anakku, apa yang engkau punya persoalan, datanglah kepadaku. Sehingga di ayat yang ketiga saudara kita menemukan, dia katakan umatku. Dia katakan umatku, anakku, kekasihku. Apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dia balik bertanya kepada kita semua. Dia katakan, engkau tahu kan apa yang papa lakukan terhadapmu? Apa yang mama lakukan terhadapmu? Aku sangat peduli sekali dengan engkau. Aku sangat mengerti keadaan kamu. Seperti seorang bapa dan seorang ibu yang sangat mengerti keberadaan seorang anak, walaupun anak itu tidak memperkatakan secara maksimal atau hanya samar-samar dan bahkan berdiam diri. Seorang ayah, seorang papa, seorang ibu, seorang mama sangat mengerti tentang anaknya itu. Terlebih saudara, ketika Tuhan katakan umatku, apakah kamu tidak mengerti apa yang aku lakukan? Artinya ketika lihatlah apa yang sudah aku lakukan dari tahun demi tahun. Apa yang sudah aku kerjakan ketika engkau pun belum lahir. Aku sudah melakukan, aku sudah mengerjakan, aku sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang nyata. Bahkan nenek moyang maupun melihat satu pekerjaan itu. Nah, kata menunjuk umatku ini sekali lagi menunjukkan bahwa dia sangat merangkul, sangat memahami, sangat mengerti apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kita. Pertanyaannya, apakah saudara sudah mengungkapkan dengan jujur di hadapan Tuhan? Apakah saudara sudah meminta dengan sungguh di hadapan Tuhan? Dan apakah katakan, Tuhan inilah perkaraku, Tuhan inilah yang ada dan yang terjadi dalam kehidupan aku. Karena Tuhan tahu saudara, kemampuan dan kesanggupan kita dalam menghadapi setiap persoalan. Yang menarik sekali,
Dia mengungkapkan di ayat yang keempat dan di ayat yang kelima, sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bagaimana di dalam kehidupan mereka di tanah Mesir, mereka pun ditempatkan di tempat tanah Goshen. Tanah Goshen adalah tempat yang makmur, yang orang mungkin awalnya tidak memperhatikan. Namun ketika ditempatkan di sana, mereka mengalami kemakmuran-kemakmuran. Tetapi Allah tidak menghendaki supaya tetap ada di situ, supaya dia itu pergi mengikuti kehendak Allah, mengikuti ke tanah perjanjian yang disediakan oleh Allah. Nah, dalam proses dari tanah Goshen menuju ke tanah perjanjian Allah ini, menuju tanah perjanjian ini membutuhkan waktu yang sangat panjang, yang seharusnya sebenarnya singkat, tetapi karena ulah manusia yang kadang ketika ada berkat dia mensyukuri, tapi ketika tidak ada berkat, ketika ada persoalan, itu akan marah sekali. Ketika mereka ada di tempat tanah gerasang, di mana sulit untuk mendapatkan makanan, sulit untuk mendapatkan minuman, apa yang dikeluhkan oleh mereka, saudara? Memang dia berkata kepada Musa, tapi apa yang dikatakannya kepada Musa, sebenarnya dia sedang mengeluh dan marah terhadap Allah. Kau mau aku dibuat matikah, Musa? Kau biarkan aku di sini supaya aku mati? Itu kan yang dilakukan oleh mereka. Dan seringkali juga demikian ya Bapak Ibu Saudara ya. Ketika kita ada di dalam persoalan, sering kita bersungut-sungut, kita sering marah-marah dengan Tuhan. Saya sudah jadi pengikut Kristus, saya sudah mengikut Tuhan sekian tahun, kok yang terjadi seperti ini? Karena seringkali bahwa mengikut Yesus itu pokoknya enak terus yang didapatkannya. Ketika teologi kemakmuran berbicara tentang seperti itu. Padahal mengikut Yesus tidak saja kita menikmati kemakmuran, tetapi Tuhan juga izinkan untuk melewati proses-proses itu. Ini yang saudara, kita harus memahaminya bersama. Sehingga Alkitab atau Allah menuliskan kembali, menuntun kembali dan mengingatkan kepada kita bahwa aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir dan telah membebaskan engkau dari perbudakan di tanah atau di rumah perbudakan itu. Yang kedua saudara, bagaimana Allah sangat pedulinya sekali sehingga Allah juga mengutusnya Musa, mengutusnya Harun dan juga Miriam untuk menopang, untuk masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Namun apa respon yang didapatkan dari anjuran-anjuran oleh Musa, oleh Harun dan oleh Miriam? Apakah semua umat meresponnya? Atau sebaliknya, ada yang ngomel dan marah? Kalau kita lihat catatan perjalanan, Miriam juga pernah marah terhadap Musa, sehingga ia pun dihukum oleh Allah. Umat pun tadi saya sudah ungkapkan marah terhadap pemimpin penganjur Allah. Ini juga terjadi dalam kehidupan para pelayan, para umat, banyak sekali yang juga tidak menaati perintah-perintah itu. Dan ini menunjukkan satu kebobrokan iman di mana karena kepentingan pribadi, karena kepentingan individu, maka merusak tatanan yang sudah Allah anjurkan. Padahal kita paham, kita tahu, kita mengerti bahwa mereka adalah orang yang diberkati oleh Allah. Mereka adalah orang yang diutus oleh Allah, namun seringkali kita juga merendahkan apa yang telah diutus oleh Allah. Sehingga Allah pun melihat inilah bentuk dari sebuah kemerosotan moral iman manusia. Kembali saudara, di dalam ayat yang kelima Tuhan juga mengingatkan kepada kita, umatku,
Kembali lagi dia mengingatkan, mari dengarkanlah dengan seksama, mari perhatikanlah dengan seksama. Dikatakan ingatlah apa yang dirancangkan oleh Raja Balak. Raja Moab itu yang menghendaki, yang menginginkan supaya umat pilihannya binasa dan bahkan harus dikutuki karena ia, kalau saya katakan, enggak berharga. Dan Bileam itu kan mau lakukan itu. 1, 2. Tapi lihat, ketika Allah memakai mulut orang, di ayat kalau saudara melihat apa yang sudah dianjurkan oleh Raja Moab ini, berbalik saudara. Berbalik. Dan Tuhan memakai mulut Bileam bin Peor justru untuk memberkati umatnya, untuk mengurapi umat pilihannya. Artinya yang saya mau sampaikan kepada kita, mungkin orang boleh merekayasa kita untuk tindakan kejahatan, tapi Allah tidak pernah merekayasa kejahatan untuk umat manusia. Inilah satu keadilan Allah yang kita lihat sangat luar biasa. Bagaimana keterpihakan Allah terhadap umat pilihannya. Karena hari ini berbicara tentang Allah sumber keadilan. Yang kedua saudara, kita akan melihat di dalam ayatnya yang selanjutnya, yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-7, kami atau saya boleh membaca begini. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Ini masih ada rangkaiannya di dalam ayat 1 hingga ayat yang ke-5, bahwa Allah telah melakukan perkara-perkara yang besar dan luar biasa, dan umat itu menyembah dan mau bersyukur kepada Allah yang maha baik, yang telah menolong umat di dalam pemeliharaannya. Namun kadang saudara yang diberkati oleh Allah, saya yakin dalam jemaat ini pasti menyembah Allah dengan sungguh-sungguh dan memberi pun dengan sungguh-sungguh. Ketika menghadap dengan Tuhan, ketika menghadap ke dalam rumah Tuhan, tidak dengan sia-sia, tidak dengan tangan hampa, tapi membawa korban-korban persembahan yang berkenan kepada Allah. Karena kalau kita melihat catatan di ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7 sebenarnya sedang mengkritik dan mengoreksi kita bersama bahwa kadang kita memberi bukan dengan kesungguhan hati, tapi mungkin karena yang di samping kita itu memberinya banyak, yang di samping kanan saya juga memberi banyak, maka saya juga memberi banyak karena malu. Padahal tidak seperti itu. Misalkan sampai di rumah, ya tadi aku memberi banyak, padahal di rumah ini dapur lagi kosong karena melihat kanan kiri. Maka ketika saudara, saya pasti pendeta di sini mengajarkannya juga baik. Ketika kita membawa persembahan ke dalam rumah Tuhan, Tuhan, ini persembahan yang aku bawa. Ini persembahan yang aku bawa dan aku imani, aku yakini bahwa ketika aku membawa berkat-berkat ke dalam lumbung Allah, maka lumbung-lumbung Allah akan melimpah ruah dan lumbung-lumbungku pun Tuhan akan penuhkan. Amin saudara. Boleh kata amin, tapi khotbahnya belum selesai. Karena hari ini nuansanya berbeda, begitu kan? Kita harus imani saudara. Sedikit karismatik tidak apa-apa ya Pak? Seperti itu. Ini kita harus imani. Nah ini sekali lagi ayat yang ke-6 hingga ayat 7 mengoreksi untuk mari kita membawa persembahan itu dengan sungguh-sungguh. Sehingga ayat yang ke-7 itu menjadi satu pertanyaan dan menjadi satu perenungan. Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak?
Berkenankah engkau Bapa aku membawa sekian dolar, membawa sekian ribu rupiah, membawa ratusan ribu rupiah yang aku bawa ke dalam rumah Tuhan? Seharusnya kita nggak bertanya itu. Tapi inilah Tuhan yang aku bawa. Inilah berkat yang aku bawa kepadamu. Inilah ungkapan syukur kami kepadamu. Karena aku ingin mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Aku ingin memberikan yang terbaik supaya Tuhan itu menyukai apa yang aku persembahkan di hadapanmu. Memang saudara, firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat yang ke-1 hingga ayat yang kedua juga mengungkapkan dengan jelas, bukan saja persembahan secara jasmani, tetapi secara rohani. Tetapi kalau kita hanya secara rohani aja, jiwa saja, tetapi tidak memberi persembahan secara jasmani, maka pelayanan pun akan buntu. Pelayanan pun akan mati, tetapi akan dua-duanya berjalan sebagai persembahan yang sejati. Di ayat yang ke-12 Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang 2 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Artinya mau ditegaskan di sini, bukan menjadi faktor utama kalau kita tidak mampu memberikan persembahan secara materi, tetapi tubuh jiwa ini bahkan lebih besar daripada materi. Kalau saudara memberikan tubuhmu, memberikan jiwamu, memberikan hatimu, maka hepeng yang ada pada saudara enggak akan berat lagi. Sehingga dikatakan ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah karena pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, dengan tegas sekali, mari kita bersama-sama untuk mempersembahkan, memberikan diri yang baik. Itu sebagai satu jawaban, respon, karena Tuhan telah menyatakan yang baik. Dan engkau dan saya adalah umat-umat yang dikasihinya. Ayat yang ke-8 saudara dikatakan, hai manusia, telah kuberitahukan kepadamu apa saja yang baik. Allah terbuka terhadap kita. Dia sudah menjelaskan secara mendetail, dan mungkin pengalaman-pengalaman hidup Bapak Ibu Saudara juga sering mengalami dan menikmati. Inilah karya Tuhan dalam hidup kita. Inilah pekerjaan-pekerjaan Allah atas hidup kita. Inilah yang Allah sudah buat atas hidup kita. Bukankah itu Bapak Ibu Saudara sudah merasakannya? Bukankah Bapak Ibu Saudara sudah menikmatinya? Dan itulah keterbukaan Allah, dan itulah kebaikan Allah, dan itulah tanda kesetiaan Allah kita kepada kita sebagai umat-umat yang diberkati oleh Allah. Maka dikatakan, dan apakah yang dituntut daripada Tuhan? Mari kita lihat di ayat yang selanjutnya, itu ayat yang ke-8. Apakah yang diminta oleh Tuhan saudara? Berlaku adil. Karena Allah sudah berlaku adil. Berlaku adil. Adil sama siapa? Satu, kepada diri kita sendiri. Adil kepada siapa? Kepada pasangan. Kepada siapa lagi? Anak. Pernah enggak anak merasa cemburu? Merasa tidak merasa adil? Apa-apa enggak sayang sama aku? Karena dia sedang katakan, aku tidak mendapatkan keadilan. Aku tidak diperhatikan oleh engkau ayah. Engkau hanya sibuk dengan dunia kerjamu. Padahal dia adalah anak yang luar biasa, yang membutuhkan perhatian dari orang tua misalkan. Yang kedua saudara, apa saudara di situ harus berlaku apa? Mencintai kesetiaan. Mencintai kesetiaan. Cinta, setia.
Itu kan menunjukkan ketaatan, menunjukkan kedisiplinan, menunjukkan tanggung jawab, menunjukkan respon yang baik, menunjukkan penghargaan yang sangat luar biasa terhadap Allah yang telah menghargai saudara, yang telah katakan engkau berharga anakku, engkau berharga umatku, engkau itu ada selalu di dalam pengawasanku dan aku tidak pernah berhenti memperhatikanmu, aku tidak pernah tidur, tapi dikala engkau datang aku selalu menemuimu dan aku selalu katakan ya aku ada, mari engkau datang. Coba saudara, kalau bapak ibu katakan, suami katakan, ya aku ada sayang di dekatmu. Enak ya pak ya. Istri katakan ketika suaminya ini, ya sayang aku ada di rumah ini. Mungkin katakan, ih lebay banget gitu ya. Tapi Tuhan gak mau kita lebih-lebihnya begitu dibuat-buat. Tapi Tuhan mau kita sungguh-sungguh seperti seorang anak pemuda yang sedang pacaran. Setiap hari ingin berjumpa ya. WA terus, telepon terus. Semua alat-alat itu kalau bisa itu setiap detik diperhatikannya. Allah juga mau saudara, kita seperti itu. Yang setiap saat, yang setiap detik Allah menjadi nafas hidup kita. Selanjutnya saudara, hidup dengan setia. Setia tadi saya sudah singgung sedikit. Yang keempat, biar cepat saja, hidup dengan rendah hati. Rendah hati berlawanan dengan rendah atau tinggi hati. Karena rendah diri beda ya. Rendah diri itu enggak pede, enggak percaya diri. Allah enggak mau menciptakan kita enggak percaya diri. Kita punya Allah yang punya percaya diri sangat tinggi. Tapi percaya diri yang rendah hati. Ibaratnya padi yang semakin berisi, semakin menunduk. Demikian juga ketika kita semakin hari mengenal firman Allah, ketika kita menyadari bahwa Allah berpihak terhadap keadilan, ketika kita mengetahui bahwa Allah berpihak kepada kesetiaan, oh terima kasih Tuhan, engkau begitu adil terhadap saya, engkau begitu setia terhadap saya, maka saya saat ini mau tunduk dan belajar tentang keadilanmu. Aku mau tunduk dan setia terhadap kesetiaanmu. Dan aku Tuhan ajarkan, belajar dari kesetiaan dan ketundukan ini menjadi sebuah penghormatan kepada Engkau. Mari saudara, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, hiduplah dalam perkenanan Allah. Allah yang berpihak, dan mari kita menyambut pihaknya Allah dengan respon mencintai, hidup dengan adil, hidup dengan kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati. Dan lakukanlah dalam kenyataan hidup saudara. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Lagu ini sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara, respon firman Tuhan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saat kau berfirman
ketidakadilan, dan itu menjadi duri dalam diri saudara. Ketidakpuasan karena berbagai faktor, datanglah kepada Tuhan dan adukanlah itu kepadanya. Karena Allah yang pengasih datang untuk menolong dan memberikan ketentraman kepada saudara. Datanglah kepada Tuhan. Datanglah. Saya memberikan waktu kepada saudara untuk berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, anak-anak-Mu tertunduk, umat-Mu tertunduk mengadukan apa yang dirasa ketika mereka tidak mendapatkan keadilan yang mungkin lalu-lalu, mungkin baru terjadi. Supaya mereka tumbuh dengan sehat, maka Tuhan, dengarkanlah dan jawablah yang ketidakterpihakan itu kepada umat-Mu. Seperti halnya hari ini pun kami datang kepada Engkau Bapa untuk memohon belas kasihan kepada Engkau, karena Engkau yang sangat peduli dalam kehidupan kami. Maka hari ini kami bersyukur Tuhan, Engkau memberitakan kebenaran firman Tuhan untuk kami, supaya kami pun mempraktekkan keadilan Allah dan kesetiaan Allah terhadap kami, dan kami mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Bersama dengan umat-Mu hari ini juga kami hendak membawa keluarga-keluarga, yaitu keluarga Ibu Ningsu Prapti Sukadi, keluarga Ibu Elizabeth Mulyadi Krama Sunario, keluarga Saudari Penatua Dr. Mestati Magdalena Gulo, keluarga Saudari Wilma Andini Hutahuruk, keluarga Ibu Minauli Situmorang Boru Simarmata, keluarga Ibu Sarah Suprihatin, keluarga Ibu Sarmaulina Sijabat, keluarga Bapak Max Kumolontang, keluarga Saudari Guru Kristanto, dan keluarga Bapak Bejo Kristanto. Ya Bapak, ke-10 keluarga ini kami datang supaya Engkau yang mempunyai keadilan dan kesetiaan memberkati, meneguhkan dan menguatkan keluarga tersebut, supaya mereka tetap berbahagia, tenang hidupnya, karena Allah sumber keadilan dan ketenangan milik mereka. Maka hari-hari selanjutnya kami serahkan kepada Engkau Tuhan, supaya mereka juga menikmati keadilan dan kesetiaan Allah. Amin. Demikian juga ya Tuhan, kami serahkan untuk pergumulan jemaat dalam pertumbuhan iman jemaat GKO Depok 1, majelis hamba Tuhan, pekerja gereja beserta seluruh keluarga masing-masing, anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan dan pasangan hidup, agar kiranya Engkau memberkati dan Engkau menyediakan untuk mereka apa yang menjadi pergumulan hidup mereka. Keluarga yang mendambakan keturunan, ibu-ibu yang sedang mengandung, kami pun menyatukan hati Tuhan. Engkau membuka janin atau membuka supaya ibu-ibu dapat mengandung, dan Engkau mengaruniakan janin dalam tubuhnya Bapa. Janda, duda, dan lansia serta anak-anak yang telah meninggalkan Tuhan, kami meminta Tuhan, katakan, hai umatku, aku mengasihi engkau. Hai janda, hai duda, hai lansia, aku ada untuk engkau. Hai anak-anak yang telah meninggalkan Tuhan, roh Tuhan ada dan saat ini sedang mengetuk hatimu. Mari datanglah, aku lemah lembut dan aku akan memberikan kelegaan dan kebahagiaan kepada engkau. Datanglah anakku. Pemerintah Kota Depok Pusat beserta bangsa dan negara Indonesia ini kami juga serahkan kepada Engkau Tuhan, agar Engkau melawat pemerintahan Kota Depok Pusat dan pemimpin-pemimpin kami dari yang tertinggi
presiden hingga yang terendah RT, supaya mereka menjadi alatnya Allah untuk mengentaskan, untuk memberikan kenyamanan dan kesejahteraan buat bangsa Indonesia ini. Wabah virus corona yang semakin hari semakin menghilang, ataupun ketika masih ada, kami tidak lagi takut dengan corona, karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami, bahwa Engkau telah menghalaunya dari bumi Indonesia ini, sehingga kami boleh aman, kami boleh beribadah secara onsite, dan bahkan pemerintah pun sudah mengizinkan kami dapat mempergunakan masker maupun tidak mempergunakan masker. Artinya ada kebebasan, tapi bukan berarti kami akan lalai akan itu Bapa. Kami juga memohon kepada Engkau Tuhan, supaya keamanan dalam lingkungan kota Depok dan sekitarnya, Tuhan juga memberkati kota Depok ini supaya tetap aman. Apalagi di tahun 2024 akan ada pemilu, maka Tuhan berikan kami semua tanggung jawab, dan pemilihan itu adalah pribadi yang menentukan, bukan karena golongan, bukan karena uang dan lain sebagainya. Retreat keluarga yang akan dilaksanakan 30 Juni 2023 sampai 1 Juli 2023, ya Tuhan, kami memohon supaya semua umat dapat mengambil bagian dalam kegiatan tersebut, karena di situ terjadi komunikasi keakraban dan iman itu akan bertumbuh dengan semakin baik lagi. Maka setiap pembicara Bapa, kami juga memohon Engkau urapi mereka supaya semua pulang dalam sukacita, hidup dalam kehendak dan kerinduan Allah. Jemaat yang sakit dalam pemulihan atau di dalam pemulihan, ada Ibu Sumihar Tobing, ada Ibu Lemina Turni Psihaloho, ada Ibu Yosina Mairuhu, Ibu Francina Mairuhu, Ibu Novi Alek, Ibu Sudarman, Ibu Damaris Marpaung, Ibu Juliana Mairuhu, Ibu Yohana Yuliati, Ibu Titi Muki Raharyanti, Ibu Elizabeth Sunario, Ibu Uce Hebet, Bapak Sukito, Bapak Hari Laisina, Bapak Teddy Sianturi, Bapak Peter Limbong, Bapak Maruli Simamora, Bapak Philip K.R. Regar, siapapun mereka Bapak, yang mungkin ketika datang hari ini juga dia mengalami kelemahan tubuh, dalam nama Yesus Kristus kami berseru kepadamu Tuhan, jamah dan sembuhkanlah mereka Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau menyerahkan untuk suku Simole, orang Simole yang tinggal di Pulau Simole, 200 km jauhnya dari pantai barat Provinsi Nanggro Aceh, di mana mereka juga ingin mendengarkan firman Allah. Maka kami memohon Tuhan supaya mereka juga akan mendengar kebahagiaan, mendengar sukacita, dan mendengarkan berita keselamatan dari Allah. Karena ada sebagian besar keluarga Simole yang memperoleh penghidupan dari menangkap ikan atau bertani, karena buruknya perlengkapan dan praktek-praktek yang berbahaya, sehingga mereka pun mengalami keburukan-keburukan secara ekonomi. Tapi melalui banyak orang yang menggerakkan hati, teristimewa untuk mereka yang tergerak, para pelayan-pelayan atau orang-orang Kristen, biara peduli dan tanggap untuk mengentaskan kemiskinan di sana Bapak. Agama dan kepercayaan orang Simiole yang adalah Muslim, juga agar mereka pun Engkau memberkatinya dan membukakan pikiran-pikirannya. Yang berulang tahun Bapak, kami juga memohon kepada Engkau, berkati mereka yang berulang tahun, Gracio Jeduel dan Daniras, Saudara Simon Sonda Wilson Atur, Saudari Ines Ignacia Putri Wauruntu, Bapak Riko Elman Parluhutan Lumban Tobing, Saudara Roy Maijon Tony Saragi, Saudari Catur Rini Febrianti, Saudari Mega Kusuma N. Dama Main, Ibu Tio Meta Febrianti Munte, agar dalam sukacita ini Tuhan, kami percayai
bahwa hari selanjutnya mereka pun mengalami kebahagiaan, sukacita karena pemeliharaan dan keadilan Allah nyata bagi bangsa, bagi dia. Demikian juga Tuhan, kami juga memohon kepada Engkau untuk segala program kerja yang lainnya. Kiranya Engkau memberkati program kerja yang sudah tersusun, supaya dalam setiap program kerja itu berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita, sambil mengingat kata Alkitab yang terdapat dalam Roma 12 ayatnya yang pertama sebagai berikut. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahmu yang sejati. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita bernyanyi dari Kidung Kesaan 719, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah.
Jemaat saya undang untuk berdiri. Mari kita mengucap syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Kita mulai. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang Tuhan telah selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Kita tetap berdiri, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita angkat pujian, perubahan besar akan terjadi dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, biarlah perubahan besar itu terjadi dalam kehidupan kita. Ketika Yesus ada di hati kita, katakan sejak ada di hati kita, perubahan ini akan menjadi perubahan yang dahsyat dan yang luar biasa. Maka untuk itu Bapak, Ibu, Saudara, ketika pulanglah dalam perubahan Allah, bukan dalam perubahan dunia ini. Untuk itu Saudara, terimalah dan berkat dari Allah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk kembali untuk bersaat teduh.